Silakan Bapak Ibu langsung mencari dan membaca pertanyaannya ya. Jangan membaca soalnya terlebih dahulu, tapi membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membedah tuntas jawaban 50 soal tryout UPPPG atau Uji Pengetahuan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama tahun 2025. Tentunya, jawaban 50 soal tryout ini beserta pembahasan-pembahasannya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu di part 4 atau bagian 4 nomor soal 1 ya, sampai dengan soal nomor 20. Nah, sekarang kita akan bahas untuk soal-soal berikutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, ini adalah soal nomor 21. Kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu. Seorang guru mengajarkan materi fikih kontemporer pada kelas 11 SMA. Dalam pembelajaran ini, guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu. Nah, ini adalah pendekatan berbasis perbedaan individu atau pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini keywordnya ya, memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa memahami isu-isu fikih kontemporer seperti perbankan syariah, bioetika, dan hukum lingkungan yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu berikut yang paling sesuai untuk materi fikih kontemporer? Nah, ini untuk keywordnya ya, rancangan pembelajaran. Jadi, di sini merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, itu adalah keywordnya ya. Kita cek untuk pilihan jawabannya. Yang A, menggunakan video ceramah tentang fikih kontemporer, kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan konsep-konsep yang ada di forum online berdasarkan minat mereka. Nah, kita lock dulu ya, atau kunci dulu jawaban A ini. Kemudian yang B, menyajikan artikel panjang tentang fikih kontemporer tanpa memberikan ruang untuk diskusi. Nah, ini jelas ya, tidak, karena ada tanpa memberikan ruang untuk diskusi. Nah, kita silang dulu yang B. Kemudian yang C, memberikan soal-soal pilihan ganda secara online untuk menguji pemahaman siswa tentang fikih kontemporer tanpa mempertimbangkan gaya belajar mereka. Nah, jelas ini tidak termasuk pada pembelajaran diferensiasi ya, karena tanpa mempertimbangkan gaya belajar. Nah, kita silang juga yang C. Kemudian yang D, menggunakan aplikasi simulasi untuk memberikan contoh kasus fikih kontemporer, kemudian meminta siswa menjawab soal berbasis teks sesuai dengan pilihan mereka. Nah, ini juga kita oke juga ya, kita untuk contreng. Kemudian yang E, menggunakan audio podcast tentang isu-isu fikih kontemporer dan meminta siswa untuk mendengarkan dan menulis ya, dan menulis laporan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, ini termasuk juga ya yang E. Jadi jawabannya adalah yang E, seperti itu. Berikutnya soal nomor 22. Seorang guru mengajarkan materi tentang hak-hak rakyat dalam perspektif Islam pada kelas 12 SMA. Guru ingin menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini pembelajaran mendalam atau deep learning ya, yang memungkinkan peserta didik untuk menggali lebih jauh tentang hak-hak rakyat seperti hak atas pendidikan, kesejahteraan, dan kebebasan dalam pandangan Islam. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan aplikatif terhadap prinsip-prinsip Islam terkait hak-hak rakyat. Manakah rancangan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam berikut yang paling sesuai dengan materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, agar siswa dapat menggali, menganalisis, dan mendiskusikan topik ini secara mendalam. Nah, kalau misalkan kita melihat jawabannya ya, untuk soal nomor 22 ini yang paling panjang adalah B. Apakah kita benar jawabannya yang B? Kita cek. Menggunakan studi kasus tentang ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lalu meminta siswa untuk menganalisis. Nah, ini menganalisis ya. Kemudian ada juga studi kasusnya yang terabaikan dalam kasus tersebut dan mengaitkannya dengan ajaran Islam melalui diskusi kelompok. Nah, sudah jelas sekali ya, kalau misalkan kita yakin untuk jawaban nomor B ini jawabannya adalah nomor soal 22. Betul sekali, jawabannya adalah B ya untuk soal nomor 22. Berikutnya soal nomor 23. Coba kita langsung untuk menjawab ya pertanyaan atau membaca pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaannya.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bingung bagaimana cara menjawab soal-soal uji pengetahuan atau UP ini, silakan Bapak Ibu langsung mencari dan membaca pertanyaannya ya. Jangan membaca soalnya terlebih dahulu, tapi membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Manakah rancangan pembelajaran berbasis mendalam? Nah, ini keywordnya pembelajaran berbasis mendalam ya. Yang paling sesuai dengan materi perkembangan kepemimpinan Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip pedagogik. Nah, ini keywordnya juga prinsip pedagogik yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa. Nah, ini keterlibatan aktif siswa. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah membaca untuk pertanyaannya, keywordnya juga sudah kita ketahui, yaitu pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam, kemudian menggunakan atau memperhatikan prinsip-prinsip pedagogik atas keterlibatan aktif siswa, seperti itu. Nah, kita cek untuk jawaban soal nomor 23 ini. Kalau misalkan sekali lagi Bapak Ibu ya, yang panjang itu kita lihat yang panjang dulu, tapi tidak semua pertanyaan yang panjang itu jawabannya panjang pula. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini untuk jawabannya, yang paling panjang itu adalah E ya. Kita coba cek untuk jawaban yang E ini, memberikan studi kasus tentang pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu dan kini, lalu meminta siswa untuk menganalisis kualitas kepemimpinan mereka melalui diskusi kelompok dan presentasi. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 23 ini adalah, kita cek, ya betul sekali jawabannya adalah E, seperti itu. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 24. Kita juga langsung membaca pertanyaannya ya, jangan soalnya terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengerti atau memahami untuk pertanyaannya, boleh langsung membaca soalnya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya ya, manakah rancangan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam? Nah, masih pembelajaran berbasis mendalam ya. Ini pembelajaran berbasis mendalam yang paling sesuai dengan materi pendidikan nilai atau karakter dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Nah, ini memanfaatkan pengetahuan teknologi dan memperhatikan prinsip-prinsip pedagogik. Nah, prinsip pedagogik, kemudian pembelajaran berbasis mendalam dan memanfaatkan pengetahuan teknologi, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya, untuk jawabannya yang paling panjang itu adalah E. Apakah kita benar? Jawabannya adalah E. Kita cek. Ya, betul sekali jawabannya adalah E. Kita baca untuk jawaban yang E ini. Menggunakan video interaktif tentang situasi kehidupan nyata yang menguji nilai-nilai karakter, kemudian meminta siswa untuk berdiskusi dalam forum online tentang bagaimana menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Ya, betul sekali ya, karena sudah termasuk ke dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 25. Kita langsung ya untuk mencari pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu untuk soal biasanya pada kalimat terakhir dalam satu paragraf ini. Nah, ini untuk pertanyaannya ya. Manakah rancangan pembelajaran berbasis TPACK berikut yang paling sesuai dengan materi Islam sebagai agama moderat dengan mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten materi secara efektif? Nah, kalau misalkan kita melihat untuk soal nomor 25 ini, kita cek jawabannya adalah yang B ya. Menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk membahas ayat-ayat moderasi dalam Islam, kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan dan membagikan pendapat mereka tentang moderasi beragama dalam forum online, seperti itu. Baik, kita lanjut soal ke nomor ke-26. Seorang guru mengajarkan materi kajian tafsir yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana materi tersebut tidak membahas isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan siswa. Guru ingin memastikan suasana belajar yang aman dan dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di dunia global. Dalam konteks ini, manakah strategi pembelajaran berbasis PBL atau Project Based Learning yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut dan menciptakan suasana belajar yang lebih relevan dengan perkembangan zaman? Nah, ini strategi pembelajarannya adalah strategi pembelajaran berbasis PBL atau Project Based Learning. Nah, kita cek ya jawabannya. Menyajikan materi tafsir klasik tanpa melibatkan diskusi. Nah, kalau misalkan ada kata tanpa, itu jelas salah ya jawabannya. Kemudian yang B, menggunakan PBL dengan memberikan tugas penyelesaian masalah. Nah, ini penyelesaian masalah dan menganalisis tafsir dalam konteks isu-isu kontemporer seperti hukum, keluarga, ekonomi syariah, dan kebijakan sosial yang relevan dengan kehidupan siswa saat ini.
Nah, ini langsung ketemu ya, jawabannya adalah B, seperti itu. Kalau misalkan kita melihat untuk jawaban yang C, memberikan ceramah tentang tafsir klasik lalu meminta siswa membuat ringkasan materi yang disampaikan tanpa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada kata tanpa, itu jelas salah jawabannya, karena ini strategi pembelajarannya adalah berbasis PBL atau Project Based Learning. Nah, soal-soal ini sekali lagi Bapak Ibu saya ambil dari tryout yang ada di LMS PPG Kementerian Agama tahun 2025. Jadi tentunya untuk soal-soal tryout ini soal yang berkualitas ya, dan bisa Bapak Ibu gunakan atau referensi seperti itu untuk mengerjakan soal uji pengetahuan sesungguhnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 27 ya. Coba kita langsung untuk mencari atau membaca pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya. Dalam hal ini, manakah strategi pembelajaran berbasis PJBL atau Project Based Learning yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut dan menciptakan suasana yang lebih relevan dengan perkembangan zaman? Nah, ini pembelajaran berbasis PJBL ya, atau Project Based Learning. Nah, kita cek untuk jawaban soal nomor 27 ini. A. Memberikan tugas individu kepada siswa untuk menyalin kitab klasik hadis dan kemudian menghafalkan perbedaan jenis hadis tanpa. Nah, sekali lagi ada kata tanpa, adanya diskusi. Nah, ini jelas sekali salah Bapak Ibu ya. Kemudian yang B. Menggunakan PJBL untuk meminta siswa membaca hadis-hadis klasik dan menulis esai tentang klasifikasi hadis tersebut tanpa lagi. Nah, ini ada kata tanpa juga, tanpa mengaitkannya dengan isu sosial atau perkembangan zaman. Ini juga salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, memberikan ceramah panjang tentang klasifikasi hadis. Nah, ini memberikan ceramah panjang juga salah ya. Kemudian yang D, menyajikan teori-teori klasik tentang klasifikasi hadis. Nah, ini juga salah juga ya, karena menyajikan teorinya saja. Tanpa juga di sini ada kata tanpa menghubungkan dengan isu kontemporer. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 27 ini jawabannya adalah E, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 28. Langsung saja kita lihat untuk pertanyaannya ya, paling terakhir biasanya. Nah, ini ketahuan untuk pertanyaannya. Strategi pembelajaran manakah yang paling tepat digunakan berdasarkan pendekatan Discovery Based Learning atau DBL. Nah, ini pendekatan DBL ya, atau Discovery Based Learning. Untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan serta mendorong siswa menjadi lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Nah, kita cek untuk soal nomor 28 ini. Kalau misalkan kita melihat untuk pilihan jawabannya, yang paling panjang adalah C. Kita cek jawabannya. Ya, benar sekali yang C. Ya, kita coba tes satu persatu ya. A. Menyuruh siswa membaca buku teks klasik secara mandiri, kemudian menjawab soal-soal tertulis tanpa ada diskusi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada kata tanpa, itu jelas salah ya. Apalagi misalkan dihubungkan kalimat yang tidak sesuai dengan konsep atau keyword yang ada di pertanyaannya. Kemudian yang B, menggunakan ceramah penuh. Nah, ini juga salah ya, karena menggunakan ceramah penuh. Lalu yang D, memberikan tugas rumah berupa rangkuman materi dari buku, apalagi menggunakan rangkuman buku ya. Di sini ada juga kata tanpa umpan balik. Nah, ini juga sama ya, salah untuk tanpa umpan balik. Lalu yang E, menampilkan video dokumenter tentang akhir zaman lalu langsung minta siswa membuat esai tanpa refleksi. Nah, ini juga jelas sekali ya, refleksi tanpa refleksi seperti itu. Jadi untuk soal nomor 28 ini jawaban yang paling tepat adalah C, seperti itu. Baik, kita lanjut soal ke nomor 29. Seperti biasa, kita langsung mencari dan membaca pertanyaannya, yaitu ada di paling terakhir dalam satu paragraf ini. Nah, kita lihat yang paling terakhir adalah ini ya. Agar pembelajaran menjadi akomodatif dan bermakna, serta mampu mencetak lulusan yang berkarakter, unggul dan berdaya saing, strategi pembelajaran berbasis Discovery Learning DL manakah yang paling sesuai untuk digunakan dalam kasus tersebut? Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran berbasis Discovery Learning atau DL ya. Nah, kita cek untuk jawaban paling panjang ya untuk soal nomor 29 ini adalah E ya. Apakah benar jawabannya E? Ya, betul sekali. Akan tapi coba kita cek, cross check ya untuk pilihan jawaban dari A, B, C, dan D ini apakah salah atau betul ya. Kita lihat yang A, memberikan materi dalam bentuk ceramah. Nah, jelas ya salah karena bentuk ceramah.
Kemudian yang B, meminta siswa menyalin isi kitab klasik tentang mukjizat. Nah, menyalin juga salah ya, karena hanya menyalin. Kemudian C, menugaskan siswa membuat makalah berdasarkan satu sumber utama tanpa. Nah, sekali lagi ada kata tanpa di sini. Jelas ini juga berdasarkan hanya satu sumber ya. Kemudian yang D, menampilkan tayangan video keajaiban masa lampau lalu langsung memberi tes tanpa lagi-lagi tanpa ya, tanpa diskusi atau klarifikasi hadis atau klarifikasi. Nah, ini juga salah. Jadi benar sekali jawabannya yang paling panjang ya. Jadi untuk soal nomor 29 ini jawabannya adalah seperti itu. Kita lanjut soal nomor 30 ya. Kita langsung seperti biasa mencari dan membaca jawaban pertanyaan yang terakhir ya dalam satu paragraf ini. Nah, untuk pertanyaannya biasanya paling terakhir. Nah, di sini ya. Model pembelajaran pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge manakah yang paling tepat diterapkan agar suasana belajar menjadi adaptif serta mampu mencetak lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Nah, ini untuk soal nomor 30. Pilihan jawabannya yang paling panjang di sini adalah C. Apakah benar jawabannya C? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah soal-soal yang saya ambil dari tryout yang ada di LMS PPG Kementerian Agama tahun 2025 bidang studi pendidikan agama Islam. Tentunya sangat berkualitas dan bisa untuk referensi Bapak Ibu di kemudian hari, yaitu mengerjakan soal uji pengetahuan PPG Kementerian Agama. Baik, kita lanjut soal nomor 31. Langsung saja seperti biasa kita mencari dan membaca jawaban pertanyaannya, pertanyaan yang terakhir. Nah, ini pertanyaannya. Agar suasana belajar menjadi progresif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta untuk mendorong karakter unggul dan daya saing, model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling manakah yang paling tepat diterapkan dalam konteks kasus tersebut. Nah, ini untuk keywordnya adalah model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling. Nah, ini konseling ya Bapak Ibu ya. Kita cek untuk jawaban satu persatu. Yang A, menyediakan layanan konsultasi keagamaan di luar kelas tanpa mengaitkannya dengan materi fikih. Nah, jelas sekali ya karena ada kata tanpa di sini, tanpa mengaitkannya dengan materi fikih. Untuk yang A ini salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, menugaskan siswa membuat makalah fikih berdasarkan referensi klasik tanpa dialog. Nah, ini juga sama, tanpa dialog ya. Kemudian ini juga salah ya, tanpa dialog. Kemudian yang C, memfasilitasi sesi diskusi terbimbing di kelas di mana siswa dapat menyampaikan keresahan atau kebingungan terkait isu fikih masa kini, lalu mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran yang solutif dan reflektif. Nah, jelas ya, langsung kita ketahui untuk jawaban soal nomor 31 adalah C. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya adalah C, seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 32. Langsung saja kita mencari pertanyaan yang paling terakhir ya dalam satu paragraf ini, yaitu di sini ya. Kita hiraukan saja pertanyaan-pertanyaan panjang, langsung saja kita mencari pertanyaan yang paling terakhir di sini. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif serta menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing, pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK. Nah, pelayanan ABK ya, yaitu anak berkebutuhan khusus, manakah yang paling tepat diterapkan dalam konteks tersebut. Nah, kita cek untuk jawaban soal nomor 32 ini adalah ya yang B jawabannya, karena yang paling panjang seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, sebenarnya menurut saya sih karena saya sering menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang paling panjang seperti ini, itu rata-rata ya. Rata-rata itu kalau misalkan di persentase oleh saya itu adalah pertanyaannya dengan jawabannya itu adalah 75% jawaban yang paling panjang, itu yang paling benar ya. Akan tapi sekali lagi Bapak Ibu silakan memahami dulu dan membaca pertanyaan-pertanyaan dari soalnya. Kalau misalkan soalnya panjang seperti ini, hiraukan saja dan lewati saja langsung ke pertanyaan dari soalnya. Lalu kemudian kita menjawab pertanyaan yang paling panjang, jawaban yang paling panjang, dan kita teliti juga dan analisa, pasti tentunya akan mengetahui jawabannya seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 33. Seperti biasa, kita mencari pertanyaan di bawahnya ya. Bukan membaca soalnya, tapi membaca pertanyaannya. Nah, di sini kita membaca dulu.
Akibatnya, siswa kesulitan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan saat ini. Nah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan mendorong lahirnya lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat digunakan? Nah, ini kaitannya dengan menciptakan ya. Menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan mendorong lahirnya lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Nah, pendekatan apa untuk meningkatkan kelulusan yang berkarakter unggul seperti itu? Nah, ini pilihan jawabannya. Yang A, pendekatan berbasis proyek yang mendorong siswa meneliti gaya kepemimpinan tokoh Islam dalam konteks masyarakat digital saat ini. Nah, ini langsung ketahuan ya Bapak Ibu ya, untuk jawaban soal nomor 33 ini adalah A. Betul sekali. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 34. Seperti biasa, kita membaca pertanyaannya, jangan membaca soalnya. Nah, ini langsung ke pertanyaannya, yaitu di kalimat paling terakhir ya. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang progresif dan menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat diterapkan? Nah, ini kaitannya sama, yaitu lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Nah, langsung kita baca pertanyaan yang paling panjang. Masuk akal tidak dengan pertanyaan di soal nomor 34 ini? Untuk jawaban yang paling panjang adalah C. Kita cek jawabannya ya. Pendekatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan nilai-nilai karakter dengan isu sosial dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Apakah benar jawaban soal nomor 34 ini C? Kita cek. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan soal nomor 35. Seperti biasa, Bapak Ibu, kita membaca pertanyaannya, jangan membaca soalnya, karena waktunya pun akan terus berjalan dan soal-soalnya pun sangat panjang sekali. Nah, untuk pertanyaan ini adalah yang paling terakhir seperti biasa. Kita baca pertanyaannya, nah ini pertanyaannya ya. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan serta membentuk lulusan berkarakter unggul dan berdaya saing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat diterapkan? Nah, mana yang paling tepat diterapkan? A. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan toleransi antar umat beragama di masyarakat digital. Kemudian B. Pendekatan ekspositori dengan fokus utama pada penguasaan teks klasik. Nah, ini nggak masuk ya, karena penguasaan teks klasik ya. Kemudian yang C, pendekatan tematik integratif tanpa melibatkan realitas sosial kekinian. Nah, ini jelas tidak termasuk ya, karena adanya tanpa melibatkan realitas sosial kekinian. Kemudian yang D, pendekatan hafalan konsep-konsep moderasi tanpa praktik langsung. Nah, ini juga sama ya, tidak termasuk karena tanpa praktik langsung di kehidupan nyata. Kemudian yang E, pendekatan monolog guru agar waktu perkuliahan efisien dan cepat selesai. Ya, ini juga tidak termasuk ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, betul sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan atau soal-soal yang panjang seperti ini, silakan Bapak Ibu langsung mencari dan membaca pertanyaannya. Jangan membaca soal-soalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu membaca soalnya, nanti waktunya pun akan cepat habis dan akhirnya Bapak Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu membaca pertanyaan terlebih dahulu, baru kemudian mencari jawabannya. Nah, kemudian Bapak Ibu pasti akan ketahui, yaitu jawabannya adalah A, seperti ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk part 5 ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke part berikutnya, tentunya dengan file lengkap yang akan saya berikan di kolom deskripsi untuk bagian berikutnya. Jadi stay tune terus di channel Kang Uye ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan selalu dilancarkan dalam proses PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.